Ya pemirsa, baru-baru ini sebuah sekolah di Tangerang Selatan, Banten melakukan belajar daring karena puluhan murid terjangkit cacar air. Lalu bagaimana pencegahan cacar air? Kami kemas dalam Infus Informasi untuk Sehat. Waduh, sampai harus pembelajaran jarak jauh gini? Bukan karena COVID-19 ya, melainkan penyakit cacar air. Penyakit kulit ini sempat menyebar luas di salah satu sekolah menengah pertama di Tangerang Selatan, Banten. Pada 17 Oktober lalu, terkonfirmasi sebanyak 23 murid terinfeksi dan mengakibatkan belajar tatap muka harus diberhentikan sementara. Selain menerapkan pembelajaran jarak jauh guna memutus rantai penyebarannya, pihak sekolah juga memperketat protokol kesehatan. Langkah yang diambil oleh sekolah adalah menerapkan protokol kesehatan di sekolah, kemudian yang kedua menghimbau kepada anak-anak untuk pada saat misalnya melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru itu tidak berkelompok tetapi perorangan, karena kalau berkelompok dikhawatirkan akan menularkan. Memang belakangan ini kasus cacar air kian merebak penyebarannya. Meski penyakit kulit ini mampu sembuh dengan sendirinya, tapi tetap saja kita harus mewaspadai karena sifatnya yang menular. Yap, penyakit kulit yang disebabkan oleh virus Varicella zoster ini memang sangat mudah menyebar antara manusia. Gejala awal penderita cacar air biasanya dimulai dengan keluhan tubuh lemas, demam, sakit tenggorokan, serta berkurangnya nafsu makan. Kemudian akan muncul ruam bintik-bintik merah yang berubah menjadi lenting atau lepuh berisi cairan seperti tetesan embun di sekujur tubuh. Nah, saat ruam muncul itulah yang harus diwaspadai karena virus mulai menyebar. Menularkannya itu setelah muncul ada ruam kulitnya. Jadi setelah muncul ada bercak merah ataupun lenting, baru dia bisa menularkan ke area sekitarnya. Jadi kalau untuk tidak menularnya setelah lentingnya itu kering menjadi kropeng, harusnya itu sudah tidak menular. Range-nya kurang lebih 7 hari dari munculnya pertama kali ruamnya. Penularan cacar air dapat melalui beberapa media, baik langsung seperti menyentuh lentingan cacar, serta droplet atau tetesan udara dari batuk dan bersin penderita. Maka dari itu, untuk mencegah penularan infeksi, yaitu dengan mengisolasi penderita, mengenakan masker bila berada dekat penderita, hingga pisahkan baju penderita dengan orang yang sehat. Meskipun umumnya cacar air terjadi sekali seumur hidup, tidak menjamin infeksi virus tak kembali, terutama ketika sistem kekebalan tubuh lemah. Pemberian vaksin bisa meringankan gejalanya. Kalau kita sebut cacar air itu merupakan virulensi atau infeksi primer yang pertama kali, baru dia tersebar di seluruh tubuh. Tapi memang virus itu akan menetap di saraf yang bisa terjadi reaktivasi. Jadi bukan cacar air lagi, nanti namanya herpes zoster gitu. Sesuai dengan perjalanan sarafnya, karena dia virusnya akan mengendap di sarafnya itu. Penyakit cacar air dapat sembuh dengan sendirinya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meringankan gejala. Jika kita mulai merasakan gejala awal cacar air pada tubuh kita seperti demam ataupun rasa nyeri yang kuat pada titik tubuh tertentu, kita bisa mengatasinya dengan cara makan makanan bergizi dan minum vitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh. Mandi menggunakan air hangat dan larutan anti gatal. Selanjutnya, menggunakan paracetamol untuk mengatasi rasa demam dan nyeri pada tubuh kita. Dan yang terakhir adalah konsultasi ke dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat dan obat yang tepat. Dari Jakarta, Agisa Febila dan Ahmad Teguh melaporkan.